Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, selamat berjumpa, selamat bergabung bersama kami dalam program belajar di rumah yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTP Langka Padani. Pemirsa RCTP yang berbahagia, khususnya kalian yang sekarang ini duduk di kelas 8 SMP, selamat bergabung ya anak-anak. Selamat mengikuti pembelajaran. Semoga kalian bisa mengambil manfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini saya, Ibu Marsia, dan rekan saya Ibu Suhertini yang akrab dipanggil Bu Titin dari SMP Negeri 2 Kota Cirebon siap memberikan mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya teks berita. Anak-anak, sebelumnya ada baiknya kalian simak dulu arahan dari Bu Titin. Anak-anakku yang Ibu cintai, tentunya kalian sudah semuanya siap di layar televisi, ya, di layar televisi dan sudah mempersiapkan alat tulisnya, ya. Udah barang tentu kita akan mau belajar itu karena di rumah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Duduk dengan nyaman dan sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mar. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, akan Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran teks berita, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian berita. Dan yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita secara tepat. Tujuan yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyebutkan fungsi sosial teks berita dalam keseharian. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Baik. Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Kamu buat catatan-catatan penting agar kalian bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan melalui link Google Form. Nah, linknya nanti akan Ibu sampaikan di akhir pembelajaran. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Apa yang dimaksud dengan teks berita? Nah, kalau pengertian teks itu sendiri, saya kira kalian sudah tahu ya. Karena sebelumnya kalian sudah mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan teks. Kalian sudah tahu ada teks deskripsi, ada teks narasi, ada teks eksplanasi, ada teks cerita inspiratif, dan lain-lain. Anak-anak, masih ingat apa yang dimaksud dengan teks? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang dimaksud dengan teks adalah wacana atau tulisan atau naskah. Nah, maka kalian juga sering kan mengenal ada teks proklamasi, ada teks pidato, ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan bermacam-macam teks yang sudah biasa kamu kenal. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan berita? Ada yang tahu apa itu berita? Ya, betul. Berita itu bisa dikatakan sebagai kabar atau informasi. Nah, sebenarnya bagaimana ya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tuh, kalian bisa melihat tayangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Apa maksudnya peristiwa yang hangat? Ada yang tahu? Peristiwa hangat itu sama dengan peristiwa yang baru saja terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan teks berita? Apakah kita bisa mengatakan bahwa teks berita itu teks yang menceritakan atau menjelaskan sebuah peristiwa? Nah, anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari di zaman kemajuan teknologi informasi sekarang ini, kita dengan mudah dapat mengakses berita. Tidak hanya dari media cetak, tapi kita bisa mengakses berita dari siaran radio, siaran televisi, juga dari internet. Kalian bisa membuka Google, membuka situs web, atau portal berita, atau media online lainnya. Di zaman sekarang, hanya dengan membuka Google saja, kalian akan mendapatkan berbagai macam berita, berbagai macam peristiwa yang terjadi di dunia ini. Kalian bisa mengetahui berita tentang pendidikan, tentang politik, tentang ekonomi, tentang kemacetan jalan, tentang perkembangan penularan COVID-19, dan sebagainya. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan contoh teks berita. Nah, supaya kalian bisa memahami teks berita ini dengan baik, akan dibantu Bu Titin untuk membacakannya. Silakan Bu Titin. Banjir bandang melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 13 Juli 2020 malam. Akibatnya, ratusan rumah terendam air dan lumpur, serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Banjir bandang itu disebabkan oleh luapan air sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi. Luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Terima kasih, Bu. Kita perhatikan anak-anak. Ini contoh teks berita tentang detik-detik banjir bandang. Nah, mari kita cermati apa yang terkandung dalam teks berita ini. Apakah benar dalam teks ini terkandung peristiwa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi? Apakah betul dalam teks itu melaporkan atau menjelaskan atau menceritakan tentang peristiwa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi? Mari kita cermati bersama. Bagaimana caranya? Kita buat pertanyaan dengan menggunakan kata apa. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Apa peristiwa yang terjadi? Atau apa peristiwa yang dilaporkan dalam teks berita tadi? Sekali lagi, yuk kita buat pertanyaan. Peristiwa apa yang dilaporkan dalam teks berita tadi? Jawabannya adalah, ada yang sudah tahu peristiwa apa?
Iya, betul. Peristiwa banjir bandang. Berarti dalam teks berita tadi terdapat peristiwa yang dilaporkan. Nah, sekarang mari kita cermati kalimat-kalimat yang lain. Apakah kalimat-kalimat yang lain juga mendukung pada peristiwa yang dilaporkan? Apakah kalimat-kalimat yang lain juga menceritakan atau melaporkan atau memberi keterangan pada peristiwa yang disampaikan? Yuk kita cermati. Pada kata-kata berikutnya ada kata Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nah, itu merupakan unsur apa? Apakah itu juga menerangkan peristiwa yang terjadi? Menerangkan unsur apanya? Nah, karena ini merupakan frasa yang menunjukkan tempat, maka kita membuat pertanyaan dengan kata di mana. Di mana peristiwa banjir bandang itu terjadi? Jawabannya di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Berarti bahwa kalimat atau frasa berikutnya juga menerangkan peristiwa yang terjadi. Kita lihat bagian berikutnya. Lihat Bu Titin, di situ ada bagian apa ya? 13 Juli 2020 malam. Kira-kira menerangkan unsur apa ya Bu Titin? Keterangan. Keterangan apa ya Bu? Keterangan tempat. Ya. 13 Juli 2020 malam merupakan keterangan waktu ya, karena menjawab pertanyaan kapan peristiwa banjir bandang itu terjadi. Berarti 13 Juli 2020 malam juga menerangkan peristiwa banjir bandang. Kita lanjut. Akibatnya ratusan rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Apakah ini juga menerangkan tentang peristiwa yang dikemukakan? Kalau menerangkan apanya ya? Ini ada kata akibatnya. Berarti bagian frasa ini menerangkan apa? Akibat terjadinya apa Bu Titin? Akibat terjadinya banjir bandang. Karena ini menjawab pertanyaan, apa akibat dari banjir bandang tersebut? Jawabannya ratusan rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Baik anak-anakku, jangan kemana-mana, karena program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkapadane akan segera kembali sesaat lagi. Anak-anak, masih bersama kami dalam program belajar di rumah yang digelar Dinas Pendidikan Kota Cirebon bersama RCTV Langkapadane. Anak-anak, baik ya, kita lanjutkan pembahasan tentang teks berita. Kita fokus pada teks berikutnya. Pada paragraf kedua, banjir bandang itu disebabkan oleh luapan air sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi. Nah, apakah bagian ini juga menerangkan tentang terjadinya banjir bandang? Ya, kita cermati. Ternyata dengan kata disebabkan berarti menunjukkan bahwa frase atau kalimat ini menerangkan kata penyebabnya. Mengapa terjadi banjir bandang? Karena luapan air sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian bagian terakhir,
Luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Apakah ini juga menerangkan tentang terjadinya banjir bandang? Nah, menerangkan apanya anak-anak? Ternyata kalau kita cermati, hal ini menerangkan proses terjadinya banjir bandang. Ternyata terjadinya banjir bandang itu luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Nah, jelas ya anak-anak bahwa teks berita ini ternyata di dalamnya mengemukakan peristiwa. Berarti kita bisa mendefinisikan teks berita adalah teks yang melaporkan suatu peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Boleh ditambahkan yang disampaikan melalui media cetak, siaran TV, radio, media online, dan media lainnya. Anak-anak, bisa dipahami ya? Hati-hati ya, boleh saja kalian mendefinisikan dengan kata-kata yang lain. Yang penting jangan tertinggal, kata kuncinya adalah teks. Teks dan peristiwa. Kamu bisa mendefinisikan dengan kata-katamu sendiri. Kamu bisa mengatakan bahwa teks berita itu teks yang berisi peristiwa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan. Boleh saja. Baik anak-anak, sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya tentang unsur-unsur teks berita. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi unsur-unsur teks berita? Kita tinggal menerapkan pola 5W1H atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan adiksimba. Apa yang dimaksud dengan 5W1H? Yang dimaksud dengan 5W1H adalah singkatan dari kata-kata bahasa Inggris. W yang pertama adalah what. Artinya apa? Hal ini untuk membuat pertanyaan yang jawabannya unsur what. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Apa peristiwa yang terjadi? Maka jawabannya merupakan unsur what atau apa. W yang kedua merupakan singkatan dari where, artinya di mana. Untuk membuat pertanyaan, di mana peristiwa itu terjadi? Maka jawabannya merupakan unsur where. Pasti jawabannya merupakan tempat. Dan yang ketiga adalah when. When atau kapan. Bentuk pertanyaannya, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya pasti merupakan waktu. Ya. Nah, jawabannya merupakan unsur when. Dan W berikutnya adalah who atau siapa. Bentuk pertanyaannya, siapa yang mengalami peristiwa atau mungkin siapa yang terlibat dalam peristiwa itu atau mungkin siapa korbannya. Yang penting pertanyaannya diawali dengan siapa. Maka jawabannya merupakan unsur who atau siapa. Berikutnya adalah unsur why. Mengapa? Bentuk pertanyaannya, mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, jawabannya merupakan unsur why. Mengapa? Nah, berikutnya plus 1H atau how, artinya bagaimana. Bentuk pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jawabannya merupakan unsur how. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan mengingat 5W1H, sebagai bantuan kalian bisa mengingat dengan akronim adiksimba. Apa yang dimaksud adiksimba?
singkatan dari apa, di singkatan dari gimana, K itu kapan, S itu siapa, dan mbaknya bagaimana. Nah, anak-anak, begitu caranya. Sekarang kita terapkan pada sebuah teks, ya. Kita akan mencoba menerapkannya dalam teks. Lanjut. Lihat di sini, detik-detik banjir bandang. Unsur yang ada di dalamnya, coba kita buat pertanyaan dengan kata yang tepat sehingga jawabannya banjir bandang. Nah, dari 5W1H tadi, mana yang lebih pas? Atau dari adik Simba? Ya, tentu yang pas adalah apa peristiwa yang terjadi. Jawabannya banjir bandang. Kita tidak mungkin bertanya mengapa peristiwa yang terjadi banjir bandang, atau kapan peristiwa itu terjadi banjir bandang. Kan pasti dengan apa peristiwa yang terjadi. Berarti banjir bandang merupakan unsur apa atau what. Berikutnya, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan merupakan unsur apa di sini? Merupakan unsur di mana? Karena merupakan jawaban dari pertanyaan di mana banjir bandang itu terjadi. Dan Senin 13 Juli 2020 malam merupakan unsur kapan atau when, karena merupakan jawaban kapan peristiwa itu terjadi. Berikutnya ada kata akibatnya ratusan rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Ini merupakan jawaban dari apa akibat peristiwa tersebut, atau bagaimana akibat peristiwa tersebut. Nah, ini juga termasuk unsur bagaimana atau how. Sedangkan di dalamnya ada kata sejumlah warga. Ya, sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Berarti kata sejumlah warga bisa dimasukkan dalam unsur siapa? Karena menjawab pertanyaan siapa yang dilaporkan meninggal dan hilang. Kemudian bagian paragraf kedua, banjir bandang itu disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang diawali dengan mengapa. Berarti bisa kita katakan bahwa unsur ini merupakan unsur why. Mengapa banjir bandang itu terjadi? Jawabannya disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi. Sebenarnya kamu menjawab sampai pada kata Masamba juga sudah betul. Disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba. Tetapi luapan air Sungai Masamba ini juga disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Jadi keduanya juga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang. Kemudian luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Jelas ini menunjukkan proses terjadinya banjir bandang. Ternyata air itu membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Bisa kita bayangkan ya, betapa luar biasanya ini banjir bandang yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan. Baik anak-anak, dari uraian tadi kita bisa simpulkan seperti ini. Ini hasil identifikasi tadi. Sekarang sudah Ibu inventarisir supaya kalian bisa melihat dengan lebih jelas. Ya, seperti ini menentukan unsur-unsur yang terkandung dalam teks berita. Yang pertama, banjir bandang merupakan unsur apa atau what? Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan merupakan unsur di mana atau where, dan
Senin 13 Juli 2020 malam merupakan unsur kapan atau when. Lalu akibatnya ratusan rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang merupakan unsur bagaimana atau how. Dan 11 warga merupakan unsur siapa atau who. Disebabkan oleh luapan air sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi merupakan unsur mengapa atau why. Yang ketujuh, luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Ini merupakan unsur bagaimana karena menunjukkan proses terjadinya banjir bandang. Bisa dipahami anak-anak? Mudah ya? Dengan bantuan pertanyaan rumus 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia dengan adik Simba. Nah, sekarang kita cobakan. Kalian baca teks ini, kemudian kita identifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Ada unsur apa saja ya? Nah, coba saya minta Bu Titi untuk membacakannya. Terheran ledakan dahsyat terjadi di sebuah klinik di Teheran Utara, Iran dan menewaskan setidaknya 19 orang. Televisi pemerintah melaporkan ledakan itu terjadi di pusat kesehatan Sinatar pada Selasa 36 malam waktu setempat. Ledakan itu juga menyebabkan kerusakan pada gedung-gedung di sekitarnya. Kepulauan asap hitam pun membumbung tinggi. Sebuah ledakan dilaporkan pada pukul 25.06 diikuti oleh kebakaran di klinik Sinatar. Unit-unit medis dikirim segera, kata layanan medis darurat Teheran dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita AFP Rabu 1/7/2020. Baik, terima kasih Bu Titin. Nah, silakan kamu baca lagi dengan cermat supaya kalian bisa menentukan unsur-unsur beritanya secara tepat. Sudah siap? Coba Ibu kemukakan satu pertanyaan ya. Apa yang terjadi dalam peristiwa yang disampaikan berita ini? Atau peristiwa apa yang dilaporkan dalam teks berita ini? Bisa menjawab? Peristiwa apa itu? Iya, betul. Peristiwa ledakan dahsyat. Nah, pinter ya? Sudah bisa? Baik. Pertanyaan yang kedua, yaitu di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Artinya peristiwa ledakan dahsyat. Tahu ya? Jawabannya peristiwa itu terjadi di klinik Sinatar di daerah Teheran Utara, negara Iran. Jauh sekali ya, tapi kita bisa tahu ya beritanya. Dan ini baru terjadi pada tanggal 1 Juli. Ya, belum lama. Baik anak-anak, sekarang coba kamu jawab pertanyaan yang ketiga. Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana? Jawabannya kapan? Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 bulan 6 Juni malam waktu setempat. Tepatnya pukul 20:56. Nah, itu merupakan unsur apa? Unsur when, waktu. Berikutnya, siapa yang menyatakan bahwa unit medis segera dikirim sesaat setelah kejadian? Silakan dicermati siapa yang mengatakan demikian. Jawabannya siapa? Ini. Jawabannya adalah layanan medis, ya. Layanan medis berarti
pihak medis yang memberikan pelayanan. Berarti ini sebagai pengganti orang, maka menjawab pertanyaan siapa? Ini termasuk unsur wu, ya. Pertanyaan berikutnya, apa akibat dari peristiwa tersebut? Nah, apa jawabannya? Lihat pada teks. Akibatnya adalah ya, kerusakan pada gedung-gedung di sekitarnya dan menimbulkan asap hitam yang membumbung tinggi. Ya. Begitu anak-anak, bagaimana, betul semua? Ya, ini pertanyaannya, kalian cocokkan itu betul semua? Iya, baik anak-anak. Ya, memang untuk mempertajam keterampilan kamu dalam mengidentifikasi unsur-unsur berita ini harus berlatih berkali-kali. Dan Ibu sampaikan bahwa tidak setiap berita itu selalu lengkap unsur-unsurnya ya. Iya. Bisa saja unsur-unsur itu hanya terbawa sebagian. Nah, baik anak-anak, kita sampai pada materi berikutnya, yaitu fungsi sosial teks berita. Setelah kita mengetahui apa itu teks berita dan beberapa contoh berita, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi sosial teks berita diantaranya adalah menyajikan informasi aktual dan dapat dipercaya kepada masyarakat selaku komunitas sosial. Dan berikutnya, sebagai penyebar informasi bagi masyarakat tentang akan terjadinya fenomena alam, tsunami, longsor, gunung meletus, dan sebagainya, membantu masyarakat untuk bersikap terbuka, dan membantu masyarakat mengambil keputusan. Hiburan, Bu Mar. Bisa sebagai hiburan, bisa mendidik kemudian juga. mendidik, menambah pengetahuan, dan sebagai iklan layanan masyarakat dan promosi. Baik anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan sebuah puisi. Ya. Ya. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh berseri di taman bunga. Demi kesehatan dan keselamatan diri, kita belajar di rumah saja. Sungguh sulit menangkap rubah, belum dikejar sudah berlari. Walaupun kita belajar di rumah, harus tetap semangat raih prestasi. Baik anak-anak, untuk berikutnya nanti akan Ibu sampaikan ya. Sebagai uji kompetensi, kalian bisa mengerjakan soal-soal melalui link ini, dan link ini juga akan Ibu sampaikan melalui guru mata pelajaran bahasa Indonesia kalian masing-masing. Sampai di sini program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkapadane. Anak-anak, semangat dan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.